Kalau Anda kenal, teman-teman saya itu orang-orang berpangkat semuanya. Oke, mantan bupati kenal saya. Oke. Pihak kepolisian kenal saya. Saya ini mantan Demokrat. Mantan caleg Demokrat di 2014. Saya bukan orang biasa-biasa. Oke? Saya salah satu orang yang dihargai di Dia Selatan. Mohon Anda harus tahu itu. Dengan merek penjelasan mengenai akad nikah massal. Saya membuat video siaran langsung saya di Facebook bukan untuk mengklarifikasi nikah massal. Saya hanya mengkonfirmasi, mengkomen pembuat YouTube-nya. Pembuat YouTube-nya Eman Halawa, Eman HLM. Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja biar sampai tuntas. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah hadin sampai umur 40 tahun. Karena alhamdulillah ada sekitar 179 orang para mu'alaf dan yatim dalam binaan kita. Salam semuanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting adalah salam sehat untuk kita. Baik, dalam bagian ini saya akan memberikan komentar singkat atau tanggapan singkat mengenai salah seorang perempuan yang tidak saya kenal, tetapi dia mengaku sebagai orang Nias. Dengan merek penjelasan mengenai akad nikah massal. Saya membuat video siaran langsung saya di Facebook bukan untuk mengklarifikasi nikah massal. Saya hanya mengkonfirmasi, mengkomen pembuat YouTube-nya. Pembuat YouTube-nya Eman Halawa, Eman HLM. Dalam bagian ini saya sudah memberikan atau sudah upload video beberapa hari yang lalu, di mana dalam video itu membahas salah seorang ustadz, di mana seorang ustadz diwawancarai di salah satu televisi swasta, dan dalam isi video tersebut memberikan penjelasan mereka mengadakan nikah massal, tetapi nikah massal itu diadakan secara syariat Islam, dan tentu ini dilaksanakan yaitu di Nias, dan Nias itu secara spesifik yaitu Nias Selatan. Dan dalam bagian itu saya memberikan tanggapan, tetapi perempuan ini hadir dengan memberikan komentar, dan bukan hanya memberikan komentar dalam video itu, tetapi juga mengirimkan pesan kepada saya di Facebook. Dia meminta saya untuk ketemu sama dia, dan ya tentu ini sesuatu hal yang lucu karena saya tidak mengenal dan saya tidak tahu siapakah dia. Namun kita akan coba lihat apa yang dia berikan dalam video ini. Kita lihat secara bersama-sama. Mungkin ada beberapa orang di Nias Selatan itu yang tidak sanggup menikah karena membayar jujuran. Oke, ini yang dinikahkan adalah muslim ya. Saya kasih tahu sekali. Kedua, Anda salah, bukan mu'alaf. Ya, kemudian video yang Anda coret yang saya keluar untuk sekolah, ya, dan orang tuanya yang menyerahkan. Saya di sini komplain dengan YouTube Anda dan akan saya tuntut YouTube Anda agar warga Nias Selatan yang berteman dengan saya men-share video ini dan minta mengklarifikasi kepada yang membuat, yang memualafkan. Isu mualaf itu adalah orang tuanya, ya, orang tuanya yang menyerahkan anak-anaknya kepada ustadz untuk disekolahkan. Oke. Kalau diserahkan anak ke ustadz, tentu otomatis anak ini harus mualaf. Ya, baik teman-teman, dalam bagian video ini dia mengatakan bahwa jika orang tua menyerahkan anaknya kepada ustadz ini, maka secara otomatis menjadi seorang muslim. Tentu ini sesuatu hal yang salah, ini sesuatu hal yang keliru. Jika ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak mampu, jika saya ada ingin untuk berbuat baik, maka tidak harus untuk
menyokolahkan dia, maka dia harus mempercayai apa yang saya yakini adalah hal yang salah dan hal yang keliru. Karena itu sama halnya dengan terpaksaan atau meminta imbalan. Dan ini menyangkut kepercayaan, tentu ini sangat sensitif adanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lihat dalam video ini. Oke, disekolahkan, dicari sekolah terbaik, belajar ilmu agama. Agama Anda kristenisasi boleh gitu loh. Islam juga adalah agama islamisasi. Oke. Saya suka dengan pendeta Anda yang dari lahirnya Islam itu. Islam itu lahir dari zaman Nabi Adam. Islam sudah lahir di zaman Nabi Adam. Saya katakan kepada Anda, Islam itu sudah lahir dari zaman Nabi Adam. Ya. Ya, dalam bagian ini dia mengatakan bahwa Islam itu lahir sejak zaman Nabi Adam. Apakah ini bukan sesuatu yang goblok? Ini sesuatu yang bodoh, sesuatu hal yang keliru. Kalau kita belajar mereview kembali sejarah, lahirnya Islam itu adalah di abad yang ke-6. Abad yang ke-6 ini. Jadi dia mengatakan bahwa Islam itu lahir sejak zaman Nabi Adam. Tentu ini hal yang mengada-ngada, hal yang bodoh dan hal yang buta, tidak mengetahui sejarah tetapi dia ngoceh. Oke, itu yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam bagian ini, dan yang berikutnya kita coba lihat kembali. Dan dipekukuhkanlah di akhir zaman, di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke. Ini jangan buat-buat pecah kita di dunia selatan ya. Kita tuh sudah damai-damai di dunia selatan, kawan-kawan. Ya, kita tuh sudah damai sejahtera di dunia selatan. Ya, jangan buat-buat heboh, jangan buat-buat kacau gitu loh. Kita tuh aman-aman aja ini selama ini di dunia selatan. Salah seorang teman mengirimkan satu video kepada saya, dan ketika saya melihat dan mengecek video tersebut di berbagai media, dan ternyata video tersebut sudah tersebar luas di berbagai media, baik di YouTube, di Facebook maupun di grup-grup WhatsApp. Isi video itu adalah di mana di sana terjadi pemurtadan dan juga mengadakan yaitu nikah massal, dan ini kejadiannya terjadi di Nias, khususnya di Nias Selatan. Dan ini memang sesuatu hal yang aneh jika mengadakan nikah massal tetapi diadakan secara syariat Islam. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari kemahatauan Tuhan. Kita tahu dan kita mengerti bahwa ini pasti ada tujuan dan maksud Tuhan. Yang saya pikir bahwa ya ini menjadi suatu ujian dan ini menjadi suatu juga tantangan bagi saudara-saudara, teman-teman saya, orang tua saya, orang tua kami semuanya yang ada di Pulau Nias, yaitu ini menjadi tantangan supaya kita terus lagi memahami dan mengerti dan terlebih menekuni iman yang kita percayai. Kita mengerti dan tahu bahwa Pulau Nias ini adalah mayoritas semuanya orang Kristen. Ada beberapa yang ada di kota orang-orang Islam, tetapi itu hanya beberapa saja yang membuat usaha dan sebagai pendatang di sana. Namun dalam bagian ini ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kita jangan menjual iman kita, meninggalkan kepercayaan kita dengan segala iming-iming yang diberikan kepada kita. Maka dengan itu adalah jangan kita menggantikan keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus dengan iming-iming yang hanya membawa kita menuju kebinasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kita doakan teman-teman kita di sana supaya iman mereka boleh dikuatkan, kiranya Tuhan menggagalkan segala cara siasat jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membawa orang dalam kebinasaan.